Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya hormati, musim hujan telah tiba. Awas, siaga banjir. Dalam video ini, saya akan membahas tentang drainase bandara bagian pertama. Hujan, berkah, dan bencana. Saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah saat ini kita telah memasuki musim penghujan. Hujan merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kehidupan, baik itu manusia, hewan, maupun tanaman. Oleh karena itu, hujan wajib disyukuri. Di sisi lain, hujan bisa menyebabkan banjir. Penyebab banjir diantaranya adalah intensitas hujan yang tinggi dengan durasi lama dan infrastruktur pengendali banjir yang tidak memadai. Kapasitas drainase dan sungai yang tidak mampu melewatkan debit banjir. Hal ini bisa disebabkan karena dimensi yang tidak memadai dan juga kurangnya perawatan sistem drainase. Sedimentasi dan sampah bisa mengurangi kapasitas saluran drainase sehingga tidak mampu melewatkan debit banjir. Video ini membahas drainase bandara yang sangat penting bagi penerbangan. Drainase yang tidak baik dapat membahayakan keselamatan pesawat yang take off dan landing. Berikutnya, drainase bandara. Sistem drainase bandara berfungsi membuang air permukaan dan air bawah permukaan dan penting untuk keselamatan pesawat dan umur perkerasan. Drainase yang tidak baik bisa menyebabkan terjadinya genangan pada permukaan perkerasan seperti runway, taxiway, dan apron yang dapat membahayakan keselamatan pesawat yang take off dan landing. Runway yang sering tergenang air berpotensi terjadi kerusakan tipe delamination, yaitu pengelupasan lapis permukaan hot mix. Ini sangat membahayakan pesawat yang landing dan take off di runway. Material yang terkelupas bisa tersedot mesin pesawat yang bisa merusak mesin maupun badan pesawat jika mengenai badan pesawat. Hydroplaning dapat terjadi apabila pada permukaan perkerasan terdapat lapisan air sehingga roda pesawat bisa selip dan tergelincir. Lapisan air yang kurang dari 3 mm, ini menurut ICAO, atau 5 mm menurut Horonjev, akan menghindari terjadinya hydroplaning. Saudara sekalian yang saya hormati, berikut saya sampaikan beberapa pemberitaan di media sosial terjadinya kecelakaan pesawat yang tergelincir dan banjir atau genangan di bandara. Di sisi kiri, hujan deras Lion Air JT173 tergelincir saat mendarat di Bandara Radin Inten II. Ini terjadi pada hari Minggu 20 Desember 2020. Kalau kita lihat ya, ini adalah runway. Jadi pesawat ini tergelincir sehingga dia masuk di runway strip, yaitu lapangan di samping runway yang ditanami rumput. Kemudian berikutnya, pesawat Garuda tergelincir di Yogyakarta saat hujan deras. Ini terjadi pada 1 Februari tahun 2017. Ini ada pesawat Garuda, dia tergelincir di runway kemudian masuk ke runway strip. Berikutnya adalah runway licin karena hujan. Pesawat Tariku Air tergelincir di Bandara Baya Biru. Ini di Papua ya. Pada Kamis 15 Oktober tahun 2020. Ini kelihatan pesawat ini masuk di daerah rumputan ya. Demikian juga yang berikutnya adalah cuaca hujan
pesawat Wing Air tergelincir. Ini terjadi di Bandara Ahmad Yani, Semarang pada hari Minggu 25 Desember tahun 2016. Ini tadi adalah pemberitaan di media sosial tentang kecelakaan pesawat yang terjadi ketika hujan deras dan runway basah dan licin. Berikutnya adalah beberapa foto tentang banjir di runway. Untuk ini, saya tidak menyebut nama bandara. Foto kiri adalah suatu bandara internasional. Karena drainase tidak lancar, air dari runway tidak lancar mengalir di runway strip. Rumput tidak dirapikan, sehingga air balik ke runway. Pada saat itu, terjadi kecelakaan pesawat yang tergelincir saat landing, dan ini terjadi pada tahun 2020. Kemudian di samping kanan adalah runway di suatu bandara di Kalimantan. Dan kelihatan di sini ada orang yang sengaja tiduran di permukaan runway yang tergenang air. Di bandara ini, banjir semacam ini terjadi hampir setiap tahun. Kemudian gambar berikutnya adalah suatu bandara di Kalimantan di mana terjadi kerusakan taxiway. Ini adalah taxiway. Kita lihat di sini taxiway-nya itu ambles sehingga ketika roda pesawat berada di lokasi ini, pesawat tidak bisa berjalan. Ini disebabkan karena subdrin tidak ada atau tidak benar. Akhirnya taxiway ini dibongkar dan terpaksa bandara ditutup selama 1 bulan. Ini adalah ketika dilakukan perbaikan dari taxiway. Kemudian kelihatan di sini ya, ini adalah batang besi yang horizontal dan kelihatan ini terjadi penurunan taxiway di daerah ini. Amblesnya taxiway ini dikarenakan muka air tanah dangkal sehingga membasahi atau merendam subgrade, yaitu lapisan tanah di bawah perkerasan, sehingga daya dukungnya menurun dan tidak mampu menahan beban pesawat. Ini disebabkan karena subdrain tidak ada atau tidak benar. Gambar berikutnya genangan di runway. Ini suatu bandara di Jawa Barat. Pada tahun 2018 terjadi genangan di runway dan tinggi genangan itu mencapai 40 mm atau 4 cm. Sementara syarat maksimum genangan di runway itu adalah 5 mm atau 3 mm. Sedangkan gambar bawah adalah genangan di runway Halim Perdana Kusuma pada tahun 2020. Akibat banjir ini, bandara ditutup selama 2 hari. Pada saat itu, hujan sangat deras, kedalaman atau tinggi hujan mencapai 377 mm per hari. Sebagai informasi, hujan dengan kedalaman 100 mm per hari itu sudah disebut dengan hujan sangat lebat. Nah, ini mencapai 377 mm per hari. Sehingga karena memang hujannya yang sangat deras. Kemudian gambar berikutnya adalah banjir di runway. Ini juga terjadi di bandara internasional ketika terjadi hujan yang sangat deras. Genangan terjadi di runway, taxiway, dan apron. Dan runway itu tergenang air hujan setinggi 25 cm. Bandara ditutup 1 hari. Ini adalah gambarnya ya, kelihatan di sini. Genangannya cukup tinggi. Dan pihak bandara mengerahkan belasan atau puluhan pompa untuk mengeringkan runway ini. Saudara sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah fungsi drainase bandara. Fungsi dari drainase bandara adalah
Yang pertama, membuang air di permukaan perkerasan, baik itu runway, taxiway, apron maupun terminal, yang dapat merusak struktur bagian permukaan. Untuk itu dibuat saluran terbuka, box culvert atau gorong-gorong yang berfungsi untuk membuang aliran permukaan. Yang kedua adalah membuang air di bawah perkerasan yang bisa merusak subgrade atau tanah dasar. Untuk itu dibuat subdrain untuk menurunkan air tanah. Subdrain ini berupa pipa perforated atau pipa berlubang yang ditempatkan di bawah permukaan tanah di tepi runway, taxiway, dan apron. Yang ketiga adalah mengalihkan aliran permukaan yang berasal dari daerah di luar bandara. Ini bisa dilakukan dengan membuat saluran keliling, box culvert yang melintas di bawah areal bandara, tanggul keliling untuk mencegah masuknya air dari luar bandara ke areal bandara. Yang keempat adalah bisa dengan membuat kolam penampung air hujan dari bandara dan kemudian memompanya ke sungai atau laut. Yang kelima adalah membuat pintu air otomatis atau pintu klep untuk menahan air pasang atau banjir masuk ke areal bandara. Yang keenam adalah melindungi fasilitas bandara terhadap erosi. Untuk itu, runway strip itu ditanami rumput untuk mencegah erosi dan endapan di saluran. Saudara sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah referensi yang bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan desain atau perencanaan sistem drainase bandara. Di sini saya tampilkan dua referensi yang sangat penting, yaitu yang pertama adalah Advisory Circular dari US Department of Transportation Federal Aviation Administration, atau kita sering menyebut sebagai FAA. Subjeknya adalah Airport Drainage Design yang terbit tahun 2013. Buku atau peraturan ini sangat penting dan sangat lengkap untuk mendesain sistem drainase bandara. Kemudian yang kedua adalah buku Planning and Design of Airport yang ditulis oleh Robert Horonjev dan teman-teman. Pada bab 9 ini membahas tentang airport drainage. Berikut adalah bentuk drainase bandara tipe 1 dari FAA yang diperuntukkan pada bandara dengan muka air tanah yang dangkal. Air tanah yang menggenangi atau membasahi subgrade, yaitu tanah dasar di bawah runway, bisa menyebabkan menurunnya daya dukungnya sehingga bisa menyebabkan kerusakan pada runway. Untuk itu dibuat subdrain untuk menurunkan permukaan air tanah. Berikut saya jelaskan gambar ini. Jadi gambar di bawah ini adalah tampak atas runway. Ini adalah runway dengan lebar 150 feet atau sekitar 45 meter. Kemudian terdapat garis strip-strip di kanan dan kiri runway. Ini adalah subdrain atau drainase bawah permukaan. Kemudian ini di sebelah kiri dan kanan runway selebar 175 feet atau 55 meter adalah runway strip, yaitu lahan di kanan kiri bandara yang ditanami rumput. Kemudian pada jarak 175 feet dari tepi runway di kanan dan kirinya atau sekitar 55 meter dari tepi runway terdapat saluran. Kalau kita buat tampang melintang AA ini,
bentuknya adalah seperti gambar di atasnya. Ini adalah tampang melintang runway. Ini adalah perkerasan runway yang miring ke arah kiri dan kanan dengan kemiringan 1%. Garis merah ini adalah permukaan perkerasan runway. Kemudian di bawahnya ada lapis perkerasan yang terdiri dari base, kemudian subbase, kemudian subgrade. Kemudian di kiri kanan tepi runway ini dibuat subdrain atau subsurface drains yang fungsinya untuk menurunkan muka air tanah di bawah runway ini, sehingga air tanah tidak membasahi subgrade yang bisa menurunkan daya dukungnya. Subgrade yang terendam air tanah bisa menurunkan daya dukungnya sehingga bisa menyebabkan kerusakan runway. Kemudian di sebelah kiri dan kanan runway ini adalah runway strip. Ini juga runway strip yang ditanami rumput dan mempunyai kemiringan 1,5%. Air hujan yang jatuh di runway akan mengalir sebagai limpasan permukaan di atas runway, kemudian melimpas sebagai aliran permukaan di runway strip, dan kemudian masuk ke saluran terbuka yang kemudian dibuang ke sungai. Demikian juga yang di sebelah kanan, air hujan yang jatuh di sini akan mengalir sebagai aliran permukaan di runway, kemudian runway strip, dan masuk ke saluran terbuka. Nah, di sini saluran terbukanya itu ditutup bagian atasnya dengan plat beton. Fungsinya adalah untuk melindungi, untuk mencegah ketika pesawat tergelincir dan masuk di runway strip, itu rodanya tidak terperosok di saluran terbuka ini. Kemudian berikutnya adalah contoh tipikal bentuk drainase bandara tipe 2 menurut FAA. Tipe ini untuk air tanah dalam sehingga tidak diperlukan subdrain. Penjelasan serupa dengan yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi ini runway, lebarnya 150 feet atau 45 meter. Kemudian dari tepi runway ini ada runway strip selebar 75 feet atau 55 meter. Atau kalau kita ukur dari as runway, minimum adalah 250 feet. Jadi ini runway, ini adalah as runway. Kemudian ini runway strip, ini juga runway strip. Kemudian di tepinya ini, kemudian di sini ada saluran terbuka yang sisi atasnya ditutup dengan plat. Jadi air hujan yang jatuh di runway ini akan mengalir sebagai aliran permukaan di atas runway, kemudian melintasi runway strip dan masuk di saluran terbuka ini. Kemudian air dialirkan ke sungai atau ke tempat lain yang lebih rendah. Saudara sekalian yang saya hormati, selanjutnya saya akan menjelaskan drainase bawah permukaan atau subsurface drainage atau biasa juga disebut subdrain. Fungsi dari drainase bawah permukaan adalah yang pertama untuk mengalirkan massa air yang terkandung pada tanah basah. Kemudian yang kedua adalah untuk mencegat dan mengalihkan aliran bawah permukaan. Dan yang ketiga adalah untuk menurunkan dan mengendalikan permukaan air tanah. Drainase bawah permukaan atau subdrain ini berupa pipa berlubang-lubang dengan kemiringan memanjang pipa adalah 0,15%. Gambar berikut menjelaskan tentang drainase bawah permukaan. Jadi ini adalah
pavement ya, perkerasan runway. Kemudian ini adalah runway strip yang ditanami rumput. Kemudian ini base course, dan ini adalah subgrade yang merupakan tanah dasar dari perkerasan runway ini. Kemudian ini adalah muka air tanah awal. Subgrade ini terendam air tanah yang dapat menurunkan daya dukungnya. Sebelum perkerasan runway ini dibangun, pertama kali kita buat drainase bawah permukaan, yaitu yang berupa galian tanah. Kemudian di sini kita pasang pipa berlubang. Kemudian ini kita isi dengan material filter yang dipadatkan, yang bisa berupa kerikil yang dipadatkan. Setelah drainase bawah permukaan ini jadi, kemudian baru dibuat lapis perkerasan. Jadi kalau muka air tanah awal adalah ini, dengan adanya pipa drainase bawah permukaan ini, maka air tanah itu akan mengalir ke pipa ini, sehingga muka air tanah yang semula adalah warna biru ini kemudian menjadi muka airnya adalah seperti ini. Muka air tanah turun, sehingga subgrade ini tidak lagi terendam air tanah, dan daya dukung subgrade ini menjadi besar. Kemudian kalau kita perjelas gambar di sebelah kanan, ini adalah drainase bawah permukaan. Jadi ini adalah tanah galian tadi. Kemudian pada permukaan batas antara tanah dan drainase bawah permukaan ini kita pasang geotekstil, yang tujuannya untuk menyaring agar butiran tanah yang ada di sini tidak masuk ke drainase bawah permukaan ini. Ini adalah pipa berlubang, kemudian di sini berupa kerikil yang dipadatkan. Jadi muka air tanah awal itu adalah yang biru ini. Ini adalah perkerasan runway. Kemudian di bawah perkerasan runway ini adalah drainage layer atau lapis drainase. Kemudian ini adalah drainase bawah permukaan. Jadi subgrade di sini ini terendam air sehingga daya dukungnya rendah. Dengan adanya pipa drainase bawah permukaan, ini air tanah akan masuk ke pipa ini sehingga permukaannya akan turun menjadi ini. Menjadi ini ya, dan aliran air tanah adalah masuk ke pipa drainase bawah permukaan ini. Sehingga dengan turunnya muka air tanah ini subgrade menjadi kering sehingga daya dukungnya meningkat. Kemudian gambar berikutnya ini adalah layout subdrain dari suatu runway. Bidang yang berwarna coklat muda ini adalah runway. Kemudian di tepi runway garis yang berwarna biru ini adalah drainase bawah permukaan di kanan kiri runway. Kemudian garis warna ungu ini adalah saluran induk dari drainase bandara. Di sini juga saluran induk drainase. Kemudian ini ada garis-garis hitam. Ini adalah pipa melintang yang membuang aliran air di dalam drainase bawah permukaan menuju ke saluran induk drainase. Pipa melintang ini tidak berlubang. Kemudian jarak antara pipa ini sekitar 25 meter. Jadi air tanah yang masuk ke drainase bawah permukaan ini kemudian mengalir melalui pipa melintang ini dan kemudian dibuang ke
saluran induk drainase. Demikian juga air tanah yang berada di antara dua pipa melintang ini masuk ke sini, kemudian dibuang melalui pipa melintang dan masuk ke saluran drainase. Demikian juga yang sisi bawah. Jadi air tanah yang berada di antara dua pipa melintang ini masuk ke dalam pipa drainase bawah permukaan, kemudian dibuang melalui pipa melintang ini dan dibuang ke saluran induk drainase. Kemudian kalau kita lihat tampang melintangnya, ini adalah drainase bawah permukaan, ini pipa berlubang, ini juga pipa berlubang. Air tanah yang masuk ke drainase permukaan ini kemudian dialirkan melalui pipa melintang dan kemudian masuk ke saluran terbuka ini, yang kemudian dibuang ke sungai. Demikian juga yang sisi kiri, air tanah masuk ke pipa berlubang ini yang kemudian dialirkan melalui pipa melintang dan dibuang melalui saluran terbuka ini. Saudara sekalian yang saya hormati, saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam video bagian 1. Video selanjutnya, saya akan menjelaskan prosedur perencanaan sistem drainase, termasuk teori-teori yang digunakan. Sebelum kita akhiri, mohon jangan lupa terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.